Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Purwadi Eka. Di kesempatan di pelatihan kita hari ini, saya akan membawakan materi yaitu dasar-dasar pemasaran. Kunci keberhasilan dari usaha kita adalah kesuksesan usaha kita adalah meningkatnya nilai-nilai produktivitas dan meningkatnya pendapatan usaha yang kita kerjakan. Dalam dunia usaha, apapun itu, semua yang kita hasilkan, kita produksi dalam bentuk barang dan jasa harus kita pasarkan dengan baik agar tujuan usaha kita tercapai dengan baik. Untuk mendapatkan tujuan itu, kita selaku calon-calon wirausaha baru, calon-calon pengusaha baru harus memiliki ilmu tentang pemasaran. Bagaimana produk kita dapat kita pasarkan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengkaji secara mendalam dasar-dasar pemasaran. Secara bahasa, pemasaran adalah proses memperkenalkan produk, memperkenalkan jasa yang kita hasilkan kepada masyarakat, kepada konsumen ataupun target-target pasar yang kita ciptakan. Dengan tujuan yaitu untuk mempertahankan konsumen yang sudah ada dan meningkatkan konsumen yang baru, yang aktivitasnya adalah mengembangkan produk dan komunikasi ke khalayak ramai, dan yang paling penting adalah membangun cita merek agar merek usaha kita dapat ataupun mudah dikenal oleh masyarakat untuk semua kalangan. Contoh, air mineral. Kita ketahui ada air mineral yang sangat terkenal. Saking terkenalnya, walaupun adanya merek yang lain, seseorang tetap ingat merek tersebut. Satu lagi, ingat dengan iklan, apapun makanannya, minumannya tetap. Itu menggambarkan produk mereka telah memiliki branding yang sangat kuat. Dalam pemasaran ada istilah penting yang harus kita pahami, yaitu marketing mix 4P. Apa itu marketing mix 4P? Marketing 4P adalah konsep dasar pemasaran untuk merancang strategi agar produk dapat diterima di semua kalangan ataupun masyarakat. P yang pertama adalah produk. Produk adalah barang atau jasa yang kita hasilkan, yang nantinya akan kita pasarkan. Dalam produk ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, kualitas produk, fitur produk, desain produk, merek, garansi, untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Kedua adalah pace ataupun harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan konsumen kepada kita. Dan hal-hal yang harus diperhatikan adalah biaya produksi, harga pesaing kita, nilai yang dirasakan konsumen sesuai atau tidak, dan strategi perusahaan untuk mendesain harga kita agar harga yang kita tawarkan bisa bersaing. Contoh dengan diskon ataupun harga promo. P yang ketiga adalah pace, yaitu bagaimana produk bisa sampai ke tangan konsumen. Hal yang harus diperhatikan adalah lokasi penjualan kita. Apakah lokasi penjualan kita itu adalah tempat yang strategis atau dengan cara yang lain? Selanjutnya yaitu penyaluran distribusi, baik offline ataupun online. Sistem pengiriman yang baik. Selanjutnya yaitu ketersediaan produk yang kita miliki. P yang keempat adalah promosi. Promosi adalah upaya perusahaan untuk memperkenalkan produk dan membujuk konsumen agar membeli ataupun menggunakan jasa kita. Ada beberapa strategi dalam promosi. Bisa dengan iklan, bisa promo penjualan ataupun diskon, dan lain sebagainya. Ada promosi online, ada promosi offline. Promosi ini adalah hal yang sangat penting. Bahkan perusahaan besar sekalipun sampai saat ini masih melakukan promosi agar tetap mempertahankan konsumen yang ada dan dapat menambah konsumen yang baru. Dalam zaman yang serba canggih saat ini, strategi pemasaran semua menggunakan teknologi, semua menggunakan media sosial. Bahkan ada usaha yang rumahan bisa mencapai pasar internasional ataupun mancanegara karena mereka menggunakan strategi pemasaran online yang baik. Ada beberapa strategi. Yang pertama, konten media sosial. Itu merupakan strategi pemasaran yang sangat diminati saat ini. Apapun produknya, pembelian online adalah cara yang paling efektif. Yang kedua adalah testimoni. Testimoni adalah promosi yang sangat baik, sangat efektif. Terlebih-lebih orang yang memberikan testimoni adalah orang-orang yang menjadi public figure ataupun orang-orang yang terkenal. Dengan testimoninya adalah ungkapan rasa terima kasih, ungkapan rasa bangga kepada produk kita dan mengajak khalayak ramai agar membeli atau menggunakan produk kita.
Strategi yang lain adalah adanya promo, adanya diskon di hari ataupun tanggal-tanggal yang dianggap spesial, yang selalu dinanti-nanti, yang selalu ditunggu-tunggu para konsumen. Terakhir adalah dalam pemasaran, sebaiknya ada evaluasi pemasaran. Harus kita evaluasi secara berjenjang, harus kita evaluasi secara berkala agar terjadinya peningkatan produktivitas dan penjualan yang lebih baik lagi. Hal-hal yang harus dievaluasi adalah produk, yaitu identifikasi produk. Apakah produk kita ini sudah sesuai? Apakah produk yang kita hasilkan sudah mencapai target? Apakah produk yang kita hasilkan dapat diterima masyarakat? Yang ketiga, promosi harus kita evaluasi. Apakah strategi promosi yang kita lakukan itu sudah tepat? Apakah promosi yang sudah kita lakukan memiliki perbedaan dengan perusahaan-perusahaan yang lain? Yang ketiga, penjualan. Kita evaluasi penjualan kita secara berkala. Kita akan menumbuhkan grafik di mana penjualan kita meningkat, di mana penjualan kita menurun. Itu menjadi bahan evaluasi untuk strategi-strategi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah umpan balik, yaitu kita evaluasi keluhan para konsumen, komplain para konsumen, agar kejadian-kejadian yang tidak baik tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.